Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ya ngaji kuping mengenai masalah menjamak sholat, mengkosor sholat. Pada saat kita bepergian, mesti kita pernah lunga toh nggih, lunga di Surabaya, lunga di Semarang, atau lunga rekreasi, pasti pernah melakukan yang namanya bepergian. Jenenge apa memang misalnya asale sholat waktune zuhur ping asar dadi siji utawa zuhur 4 rakaat dadi 2 rakaat iku jenenge apa iki? Takdim. Gak bahasane misalnya asale abot dadi enteng iku jenenge apa iku? Dispensasi apa jenenge? Musafir wonge ya. Keringanan. Traveler ya. Traveler. Jadi apa namanya? Dispensasi atau bahasa Arabnya disebut apa? Rukhsah. Disebut rukhsah keringanan. Kita menggunakan keringanan apa tidak ya terserah kita. Allah sudah memberikan keringanan kepada kita. Kita gunakan atau tidak ya terserah. Jadi kalau kita mempelajari di takrib itu wa yajuzu lil musafiri ayasma'a baina zuhri wa asri wa fi waqtin ayyima sya'a atau wa bainal maghribi wal isya'i fi waqtin ayyima sya'a. Diperbolehkan ya juzu wenang lil musafiri gede musafir apa sing menang apa ayat ma'a ngumpulake salat sapa musafir baina zuhri ing dalem antane salat zuhur wa baina asri ing dalem antane wektu asar fi waqtin ing dalem wektu siji ayyima yang mana yang disukai apa waktu zuhur apa waktu asar sa'a ngarepake sapa musafir. Diperbolehkan menjamak mengumpulkan. Makanya ya bagaimana kita melakukan tidak ya terserah kita itu ya. Coba kalau kita ingin tahu di dalam Al-Qur'annya dibuka coba apa namanya surat Al-Baqarah 185 dibantu saya dibantu berarti semak apa jenis Wisnu nyemak barang nerang domblong wae semak Al-Baqarah 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dibaca supaya saya baca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu yusra wa la yuridu bikum walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu menerangkan masalah bulan Ramadan yang di dalamnya diberikan Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Siapa yang melihat bulan Ramadan ya atau mengalami falyasumhu berpuasa. Terus siapa yang amangkana maridon siapa yang sakit, amangkana maridon ala safarin atau dalam bepergian, amangkana maridon ala safarin faidatun min ayyamin ukhra, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa, boleh mokel, lalu di waktu yang lain mengkontrolnya ya makanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridu ngarepake sapa Allah yuridullahu bikum kan sira kabeh yuridullahu bikumul yusra al-yusra gampang ya dieling. Allah mengendaki kepada kalian al-yusra mudah gampang aja angel-angel ya mengendaki gampang. Wala yuridu bikumul usra wala yuridu lan orang ngarepake sapa Allah bikum nasir kabeh al-usra angel. Nek ana masyarakat, ana keberatan dari diri kita, ya kita melakukan rukhsah, melakukan dispensasi tersebut. Kayak sholat dalam bepergian, misalnya boleh mengumpulkan
satu waktu dilakukan dua sholat zuhur dengan asar dicampur di dalam waktu sholat zuhur. Jenenge apa? Nek sholat zuhur dilakukan di waktu asar jenenge apa? Jamak ono takhir, ono takdim. Nah disyarat awak dhewe misalnya iki waktu zuhur melakukan sholat zuhur plus ngasar. Ngasar seulah waktu asar tarik ke depan berarti jamak takdim ya. Tapi kalau sholat zuhur ditarik di belakang, ini waktu zuhur ngasar engko terus dilakukan nanti itu namanya jamak takhir itu ya. Di eling. Itu masalah jamak. Jamak itu ada syaratnya, misal bepergian. Jadi ketika melakukan takbirnya pertama di waktu sholat yang pertama harus melakukan niat jamak. Misalnya jamak takdim sholat ngasar dilakukan di waktu sholat zuhur. Ketika takbir niat zuhur itu menyebutkan jamak takdim dengan asar. Sholli fardhu dhuhri bisa dijamak qasar ya. Sholli fardhu dhuhri rakaataini maksuratan wa majmu'atan ma'al asri. Maksuratan wa majmu'atan ma'al asri. Mustaqbil kiblati adaan mamuman lillahi ta'ala. Selesai berdiri lagi usolli terus sholat asar usolli fardhu asri rakaataini maksuratan. Bae sementara ora sedeke majmu'atan. Nanti maksurah itu den kosor, majmu'an itu den gabungake dikumpulke. Nek waktu pertama ya maksuratan wa majmu'atan. Ketika sholat yang kedua 2 rakaat salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus berdiri melakukan sholat ngasar 2 rakaat misalnya muni maksuratan usolli fardhu asri rakaataini maksuratan ora usah muni majmu'atan. Ini sebelumnya sudah pernah melakukan kalian jamak masa kata rumah mereka rumahnya apa Jogoro tanggir wae ya ora oleh iku ya ora oleh kosor ya. Ngomong kosor jamak kosor itu 16 pos. Kalau di dalam takbir itu di 16 pos. Apa pos itu? Bukan Pak Pos ya, bukan kantor pos. Pos istilah fikih. Kalau di kilometer kan kurang lebih sekitar 86 km kita sudah boleh melakukan jamak dan kosor ya. Jadi rekreasi di Jogja itu ya boleh. Syaratnya safarnya abah tolong pengeran-rame. Safarnya harus safar yang diridhoi, diolehi syarat. Nek safare minggat, safare pengen maksiat, safare pengen ngerampok, pengen berbuat mesum, ya otomatis tidak boleh melakukan jamak kosor, tidak boleh melakukan keruksuan tersebut. Ingat ya, bepergiannya mergawe Pak, mergawe di pabrik, mergawe magang boleh, ya, karena itu mubah. Tapi kalau bepergiannya dalam rangka merampok misalnya, cukup barang colongan linggone adoh ya tidak diperbolehkan. Tuh pertama sholatnya dilakukan atau bepergiannya tidak dalam rangka maksiat. Yang kedua harus nuli-nuli pertama sholat tadi menduhur misalnya duhur langsung salam langsung automatically ya secara jeglek langsung berdiri lagi melakukan sholat yang kedua. Nggak boleh jeda waktunya furukahnya jeda waktunya tidak boleh melebihi dari waktu melakukan sholat 2 rakaat. Jadi harus mualah, bahasa fikih adalah mualah nuli. Iki selesai langsung nuli ngadeg maneh sing nuli. Nek jeda waktune bar salam terus rono gulawi sampai waktune 10 menit ya enggak boleh ya, harus mualah. Paham nggih? Tapi rata-rata melakukan jamak kosor ya langsung dong bar salam langsung berdiri maneh ora ana ceritane wong salat terus langsung ketika metu ngopi wis ana juga ya. Biasanya ngoten yang selama ini kami praktekkan. Jadi pertama bepergian yang mubah yang diperbolehkan, terus yang kedua mualah, terus yang ketiga ojo
bermakmum kepada orang yang mukim sing salate itmam, salate sempurna. Jadi misalnya sama bepergian di Surabaya, misalkan Surabaya Senen, yang kono pengen jamak kosor. Nah sama itu tidak bermakmum kepada imam masjid yang kono sing salate ora jamak, mudeng ya. Jadi tidak bermakmum kepada orang yang melakukan sholat sempurna di daerah tersebut. Jadi itu dinilai penting ya. Jadi apapun kondisinya yang namanya sholat tetap dilakukan. Begitu rukhsah. Dalam agama ada namanya rukhsah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada diri kita yang namanya kemudahan, tidak menghendaki kepada kangelan. Contoh banyak kan contohnya. Ada yang bisa ambil contoh yang lain apa contohnya misalnya? Potongnya lesu, pergian sangun entek, bekal entek, ape morone kampung ado misalnya. Hidup-hidup enek bangkai. Kan itu boleh tak ya? Boleh memakan bangkai dalam rangka apa? Untuk menahan diri kita biar tidak mati kelak mengganjal hidup. Ono bangkai. Tapi sak cukupe ya setengah ono apa berapa aja langsung berdendeng batangnya berdendeng kuliti lain soal ya. Jadi boleh kita mengambil bangkai tersebut dimakan dalam rangka untuk mempertahankan hidup. Makanya gak kaget kalau kita mendengar ceritanya Pak tentara itu ya yang kayak latihan di hutan itu ya. Di mana kayak macam-macam ana temaulo ya mamulo mulai 3 bekal sak cukupe selama beberapa hari harus bisa bertahan, survive bahasa Arabnya bisa survive. Piye caranya iso survive? Ya mau gak mau ya makan apa yang pitik rane pitik. Ya ono binatang yang lain yang pada saat itu diharamkan ya dikonsumsi gak apa-apa dalam rangka apa survive. Tapi catatannya adalah apa? Secukupe, orang langsung didendeng, dipeme, dibekan kok mulai ya itu tidak boleh. Yaitu intinya ya kembali lagi ke masalah apa sholat kita ketika melakukan perjalanan menempuh jarak 16 pos atau kurang lebih berapa tadi 66 km kita diperbolehkan melakukan rukhsah menjamak sholat, mengkosor sholat. Tapi tidak semua sholat ya. Sholat maghrib ora dikosor, kalau sholat subuh ora dikosor. Subuh wis loro mbok kayak diskon siji. Ora oleh subuh sama maghrib. Maghrib tetap biasa normal 3 rakaat. Berarti yang boleh zuhur, asar dan isya. Mudeng ya sekali. Wis kapan-kapan seminggu 2 kali 3 kali ngaji kuping ya, mereka ngaji Quran. Kalau ben roh artine Quran. Terus sama sering waca ayat misalnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.